Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kalam. Kalam itu singkatan kajian malam mingguan. Jadi mengisi waktu malam minggu gitu ya, malam Ahad dengan acara yang bermanfaat, insya Allah dunia akhirat gitu ya. Baiklah, ini tidak tahu pertemuan yang sudah ke-20 berapa gitu. Kita menghadirkan Profesor Freddy Kurniawan, guru besar dari Institut Teknologi Surabaya. Teknologi 10 November Surabaya. Kan banyak yang terbalik-balik. ITS tuh singkatannya apa mirip kayak ITB kan? Ternyata bukan. Teknologi 10 November. Betul nggak ya? Nah, kan lupa saya. Surabaya. Betul, Pak. Alhamdulillah, Prof. Freddy telah hadir bersama kita. Ini agenda ini dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM, Sahabat Quran namanya. Jadi karena Ketua Sahabat Quran tidak ada, jadi saya sebagai pembinanya yang memberi sambutan sekaligus moderator nih. Sahabat Quran itu berkecimpung di kegiatan terkait dengan Al-Quran, baik itu tahsinnya, belajar membaca Al-Quran, maupun tahfiz, belajar menghafal, ataupun kajian seperti ini, mengkaji Al-Quran. Nah, untuk kajian Al-Quran memang sengaja saya memanfaatkan jaringan dari saya gitu ya, para guru besar atau profesor-profesor yang ada untuk memberikan kajian, motivasi, semangat pada adik-adik mahasiswa. Nah, malam ini saya menghadirkan Profesor Freddy Kurniawan. Beliau kalau nggak salah, mungkin kalau CV-nya bisa disampaikan lebih bagus lagi nih. Profesor kimia atau teknik kimia, Prof? Saya dari kimia, Pak Haryadi. Tanpa menunggu lama lagi, saya mempersilakan kepada Prof. Freddy Kurniawan. Waktu kita sebenarnya 1,5 jam. 1 jam itu biasanya materi, 1/2 jam untuk diskusi. Tapi kadang sebelum 1 jam juga bisa, karena diskusi bisa kita utamakan. Silakan Prof. Memberikan kajiannya. Ya, terima kasih Pak Haryadi. Bapak Ibu semua, ini kelihatannya yang hadir adalah bukan hanya mahasiswa, tapi saya lihat ada Pak Bodi nih. Pak Bodi ini dari DMI. Kemudian yang lain saya tidak terlihat dari DMI. Tadi saya sempat menyampaikan ini ke DMI. Saya lupa untuk ngirim posternya gitu. Mohon izin. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, adik-adik semua, nah ini bukannya menggurui, tapi kita ini banyak berbincang. Banyak berbincang karena makin lama kelihatannya materi-materi macam begini malah banyak berkurang di belahan dunia manapun, ya, terutama di daerah timur ini. Di barat kajian-kajian begini malah meluap. Mereka kayak haus akan ilmu begini. Tetapi sayangnya di timur ini malah jadi mainan sekarang, jadi mainan. Kenapa? Karena ketidakpahaman dengan akidahnya sendiri. Jadi yang saya sayangi Pak Haryadi, izinkan saya share screen ya. Benarnya tidak perlu share screen, tapi saya tadi iya. Oke, kelihatan. Kelihatan ya. Sebentar. Teknologi 10 November Surabaya, benar? Ya, benar ya. Sebentar Pak. Saya pakai yang ini aja.
Oke. Oke, nah. Ya. Baik, hari ini izinkan saya membawakan sedikit terkait dengan keistimewaan Al-Quran, gitu ya. Ya. Adik semua, nama saya Freddy Kurniawan, kebetulan saya pengajar di Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data. Lu hilang datanya ini, ada Analitika Data, FSAD. Dulu FIPA, kemudian tetapi karena program studinya cukup berkembang saat gitu ya, maka fakultasnya juga ikut berubah. Oh iya. Nah, ikut berubah ya, ikut berubah. Kemudian ke depan malah prodi-prodi di dalam Fakultas Sains ini akan juga berubah. Institut Teknologi akan buka departemen farmasi, akan buka juga prodi farmasi, akan buka juga prodi makan, rencananya kedokteran, Bapak Ibu. Jadi jangan kaget nanti ya, berkembang pesat sekarang. Buka kedokteran ya, Prof ya. Kami mengembang ke sana karena ternyata banyak riset-riset kami yang topiknya kedokteran, Bapak Ibu. Ya, adik semua. Jadi persaingan ini semakin ketat sekarang. Semua institusi pendidikan memiliki kedokteran. Kenapa? Tanpa itu kita tidak punya objek untuk bisa diteliti. Nah, larinya ke sana. Ke depan mungkin jadi Universitas ITS kayak IPB itu. Iya, tidak tahu juga. Institut kan hanya satu disiplin. Nah, sekarang, kita sudah punya manajemen bisnis, Pak. Manajemen bisnis. Baik. Ya. Bagaimana kita menyikapi Bapak adik-adik semua? Ini tidak ada hubungannya dengan menjelekkan orang lain, tetapi memang yang benar adalah tiap orang meyakini sebuah agama itu menganggap agamanya yang benar, yang lain adalah salah. Sudah pasti itu. Tapi kita harus menghargai perbedaan pilihan itu. Orang memilih A ya silakan saja, kan gitu ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya Islam juga tidak pernah memaksa sejak zaman dulu sampai sekarang. Tidak ada pernah memaksa. Kita Islam itu pernah menguasai lebih dari sepertiga dunia. 2/3 dunia. Ya, kita sampai ke Spanyol. Tapi tidak ada yang dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka memeluk agama Islam dengan sendirinya. Ya, karena apa? Ya karena kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa dipaksa-paksa. Buktinya bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Nggak bisa mereka memaksakan agama yang tidak diyakini orang yang meyakininya. Nonsense, gitu ya. Karena agama itu adalah pilihan personal. Lalu bagaimana kita menyikapi? Jadi dunia ini banyak agama. Salah satunya Islam, kemudian Kristen. Kristen ini ada banyak. Percayanya ada Katolik, ada Protestan, kemudian ada Buddha, ada Yahudi, ada Hindu, ada Konghucu, dan lain-lain. Lalu bagaimana kita mau memilih sebuah agama? Kalau dulu saya memang orang tua saya Islam, kan gitu. Maka saya otomatis Islam. Tapi tidak menjamin orang tua Anda semua itu Islam, nanti sampai seterusnya Anda Islam. Bisa jadi Anda berubah pikir. Apakah itu kita sesali? Ya, sebagai seorang Muslim, kalau ada teman kita mau pindah, tentu saja kita berusaha untuk meyakinkan bahwa pilihan Anda sudah benar, pilihan kita yang selama ini adalah benar. Sama dengan agama lain juga, maksa-maksa bahkan berusaha untuk itu wajar, itu reaksi alamiah. Tetapi kita tidak bisa memaksa pilihan orang. Baik, bagaimana memilih ini yang objektif? Itu pertanyaan jadi begitu. Saya dulu juga begitu, adik-adik. Kebetulan saya dari kecil ini bergelut dengan dua kitab suci yang sekarang paling sering dipegang orang. Satu adalah Bible, dan kedua adalah Al-Quran. Dua ini sudah saya kenal mulai saya SD. Sehingga dalam perjalanannya, wah memang saya dulu senangannya, kalau ingat masa muda itu adik-adik, wah, saya dulu sering kalau Anda tidak menangi namanya ada forum yang dulu Kaskus
Kaskus itu dulu terkenal Bapak Ibu. Terkenal keburukannya, juga terkenal ke dahsyatannya dalam bertempur itu di sana. Ada namanya topik namanya fighting club gitu ceritanya. Itu pendapatannya isinya agama tok itu di situ. Keluar caci maki dan segala macam ada di situ. Itu pengalaman waktu saya masih muda, waktu saya sekitar SMP SMA. Nah, tetapi itu membawa pengalaman yang banyak. Karena bagaimana cara berdebat yang baik. Jadi dimanapun Anda berada, ternyata manfaatnya itu masih bisa diambil manfaatnya juga. Saya bersyukur mengalami hal itu. Karena apa? Ya memang itu pengalaman saya waktu kecil sampai sekarang. Ya cuman waktu fighting club itu saya punya banyak, ya zaman dulu lah, punya banyak akun itu ada ya banyak akun A, B, C. Nah orang nggak tahu siapa itu. Tapi saya cukup terkenal waktu itu. Terus orang cukup terkenal waktu itu. Tapi tidak tahu siapa saya mereka. Cuma ya saya sembunyi di balik nama-nama yang pada waktu itu biasa. Namanya anak muda. Tapi lama-lama yang ada titik jenuhnya gitu ya. Titik jenuhnya ternyata banyak cara lain yang lebih smooth. Baik adik-adik, kalau kita mau fair itu adik-adik. Sebenarnya Islam, Kristen, Jews ini adalah kita punya kitab suci. Demikian juga Hindu dan Buddha, ada Weda, ada Tripitaka, ada Konghucu dan lain-lain. Mereka sebenarnya punya, kalau Konghucu ya ada kitab. Cuma dia tidak lebih digolongkan kepada aturan hidup, ya norma-norma. Nah dianut. Nah kalau Yahudi, Islam dan Kristen sebenarnya berpijak pada wahyu atau kita kenal dengan agama samawi. Jadi agama tidak turun demikian saja, tetapi agama ini semenjak Allah itu menciptakan manusia, demikian juga dia menyuruh Allah itu menciptakan manualnya. Sama dengan Anda membuat robot, ya tentu saja kalau mau dijual manualnya harus ada. Kalau enggak itu dipencet-pencet rusak itu robot, kan begitu ya. Sama dengan kita, manusia sebenarnya adalah robot tetapi canggih sekali. Karena apa? Punya kemauan, dikasih akal. Dikasih akal, sehingga apa? Kita punya kehendak bebas. Bayangkan Anda diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, seorang pencipta, kemudian Anda dikasih kebebasan membangkang atau tidak. Hebat atau tidak ini? Kalau Anda punya robot, robot itu sudah dipintas, sudah dipatah-patahin, bikin lagi yang baru. Kan begitu ya? Tak buat kok Anda mau nantang saya. Tidak, Allah itu memang membuat Anda berkehendak bebas. Anda bebas, kemudian Anda boleh membangkang, boleh tidak, boleh nurut. Nah, makanya dikasih manual. Nah, kaitan booknya itu kitab suci. Sebenarnya kitab suci itu dari awal sampai akhir tidak pernah ada perubahan yang signifikan dalam aturan utamanya. Itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu turun membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bukan melawan kitab sebelumnya, tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Artinya dari awal sampai akhir kitab ini sama aturan utamanya, yaitu kalau Anda lihat dari atas sampai ke bawah, apa yang tidak boleh cuma satu, syirik, menyembah selain Allah sang pencipta. Lainnya itu kamu ngapain saja itu masih ada ampunan, tetapi kalau syirik sudah selesai. Nah, dalam perjalanan kenapa kok bisa banyak agama? Nah, karena begitu ya, banyak. Sebenarnya dari awal Nabi Adam sampai sekarang itu sudah banyak nabi yang diturunkan. Jumlahnya ribuan. Dan cuma yang disebut di dalam Al-Quran tidak banyak. 25 nabi. Dari nabi ke nabi itu ada jarak yang cukup jauh. Zaman dulu karena angkutan tidak seperti sekarang naik pesawat sudah sampai ke Amerika dalam waktu sekian jam. Dulu nabi kan jalan aja.
angkutannya pakai kuda. Tidak bisa begitu saja melewati laut. Belum ada kapal yang bagus. Kecuali setelah Nabi Nuh diajari bikin kapal, orang bisa bikin kapal setelah itu. Dengan mencontoh teknologinya Nabi Nuh, kan gitu. Nah, itu pergerakan. Nah, bagaimana selanjutnya untuk menilai ini? Nah, satu adik-adik, dari semua agama ini tentu saja punya tuntunan masing-masing. Kalau Anda menilai seseorang, jangan menilai pada orangnya. Tapi dinilai dari kitab sucinya. Apakah benar itu diajarkan kitab sucinya? Atau tidak? Sehingga kita tidak punya sangka, oh si A ini Islam tapi kok minum-minuman keras. Jelas minuman keras itu dilarang. Saya pengalaman di Jerman, Bapak Ibu. Misalkan saya pernah sekolah di gelar saya Dr. Ernati sebenarnya dari Jerman. Ini ada Pak Budi di sini juga dari Jerman. Ada di sana, saya nemui Muslim, ngomongnya agamanya bagus, tetapi dia sambil minum, sambil ngomong, nggak karu-karuan. Kan aneh kan? Ini Muslim sudah tahu dilarang minum, tapi minum. Apakah minum itu diajarkan di dalam Al-Quran? Tidak, malah dilarang. Jadi kelakuan seorang Muslim itu jangan dilihat Muslimnya, tetapi kelakuannya bagaimana, cocok nggak dengan kitab suci. Kalau tidak cocok ya jangan diyakini. Oh Islam itu ternyata tukang mabuk, karena repot kan begitu caranya. Padahal tidak pernah dicontohkan sama sekali, bahkan dilarang. Nah, kita berusaha objektif artinya menilai seseorang nggak usah dari individunya, tetapi lihatlah dari apa yang diperintahkan oleh kitab sucinya. Nah, akhir-akhir ini karena Islamofobia ada pintar sana pintar sini, padahal tidak ada ayat bunuh-membunuh, gitu ya. Memang ada dalam pertempuran, ini begini-begini aturannya, tapi limited kondisinya, dijelaskan juga. Kemudian itu dinisbahkan, oh orang Muslim itu orangnya keras ini begini, tidak juga. Bahkan kita disuruh saling mengenal di dalam Al-Quran itu. Antar satu kaum dengan kaum lain. Itu diciptakan perbedaan itu kan apa? Disuruh kita saling mengenal. Ya. Baik, mari kita lihat bagaimana melihat ini. Nah, ini kitab suci Bapak dulu. Nah, Al-Quran ini Al-Baqarah. Yang lain ada, yang lain banyak di sini. Ya, banyak sekali. Dan saya sudah terbiasa membaca keduanya dengan baik. Saya membandingkan ini karena ini yang semenjak kecil saya sering baca. Bahkan mungkin kalau khatam Holy Bible Perjanjian Baru daripada Al-Quran duluan saya. Karena masalah pengalaman. Nah, jadi ini pengalamannya saya masa kecil sehingga keduanya ini saya ceritanya hampir sama. Misalkan di dalam Holy Bible ini ada cerita Nabi Nuh. Kemudian di sini ada cerita Nabi Nuh, ada Nabi Musa. Ini juga ada Nabi Musa. Ini di sini ada tentang Firaun. Di situ juga ada Firaun juga. Tapi apa bedanya? Ada ternyata bedanya. Inilah yang kemudian membuat saya jauh lebih meyakini Al-Quran ketimbang meyakini oleh Bible. Karena Allah itu tidak pernah, pencipta itu tidak pernah salah dalam menuliskan apapun. Ada kesalahan sedikit dalam Al-Quran, maka akan dilakukan keseluruhan isi Al-Quran. Satu saja ayat salah, maka akan dilakukan keseluruhan Al-Quran. Sampai saat ini saya belum menemukan satu celah pun untuk saya mengkritisi Al-Quran dari sisi objektivitas. Nanti kita lihat apa yang kita namakan objektivitas. Karena tanda di sini banyak. Tanda-tanda banyak sehingga kita perlu kupas ini satu persatu. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi kitab suci? Nah, tadi saya di awal sudah ini masalah sebenarnya. Guidebooknya apa? Membawa pesan-pesan penting dari Sang Pencipta kepada ciptaan. Kenapa? Lewat mana? Kalau nggak lewat ini, tidak ada Bapak Ibu. Karena memang Sang Pencipta itu tidak ingin ciptaannya ini tersesat. Tidak ingin ciptaannya tersesat.
Tidak senang sih Allah itu masuk neraka. Manusia itu masuk neraka semua. Tapi walaupun kenyataannya Allah bilang nanti penghuninya neraka itu manusia dan jin. Ciptaannya itu. Karena Allah Maha tahu. Nah pertanyaannya apa saja yang dianggap penting? Itu kan jadinya. Kalau Anda baca di dalam Al-Quran, kompleks sekali. Sangat kompleks Bapak Ibu. Jadi sangat kompleks. Ada terkait halal haram. Nah, ini saya biasanya kalau dulu di menangani pusat kajian halal, yang saya tangani halal haram. Kemarin saya dapat pesan dari teman saya, ini permen jumbi gimana ini? Gitu. Karena ada, kelihatannya kok ada isu begini-begini. Sampai tadi saya kebetulan lewat Alfamart itu, saya sempat masuk sebentar beli permen jumbi banyak untuk sampel, mau saya tes sendiri. Nah, jadi insting riset saya masih jalan gitu ya. Apakah di situ memang benar ada gelatin, gitu ya? Gelatin terbuat dari babi atau tidak? Nah, tadi saya sempat beli itu tadi siang. Nah, apa saja pesan mereka? Semua yang ada di dalam Al-Quran, Anda percaya bahwa itu penting, walaupun itu sekedar cerita Nabi Nuh misalkan. Anda perhatikan cerita Nabi Nuh. Ada perbedaan yang mendasar dari cerita yang Nabi Nuh ketika ada di Holy Bible dan di Al-Quran. Apa yang berbeda? Sangat mendasar. Kalau di Holy Bible, banjir Nabi Nuh itu, dia melingkupi seluruh dunia selama 40 hari, 40 malam. Satu. Tapi di Al-Quran tidak. Di Al-Quran tidak. Di Al-Quran bilang, banjir itu tidak bilang dia melingkupi seluruh dunia. Tapi cuma umat Nabi Nuh. Entah seberapa besar jangkauannya, kita tidak tahu. Tapi secara sejarah memang tidak pernah ada cerita yang menggambarkan seluruh dunia ini terendam air. Tidak pernah. Ya, satu. Kedua, kalau Anda lihat Holy Bible, di situ ada gambar kapal yang ditumpangi oleh Nabi Nuh. Berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa tingkatnya. Ya. Kemudian dari situ kita bisa membuat logika bahwa kira-kira kapasitasnya berapa. Ya. Kemudian kalau 40 hari 40 malam, apakah hidup orang di dalam kapal itu? Pertanyaannya. Nah itu nanti kita bisa bicara lebar. Jadi ternyata tidak sama. Tidak sama. Jadi walaupun ada detail cerita secara umum ceritanya adalah orang yang sama dengan cerita yang hampir mirip, tetapi detail ceritanya tidak sama. Nah, itulah keistimewaan dari Al-Quran. Bahwa tidak pernah menciptakan detail yang salah. Nah, itu nanti logikanya panjang. Nah, kita kalau bicara banjir Nabi Nuh itu sebenarnya bisa cukup lama ya. Cukup lama. Nah, karena dulu saya dapat begini, saya cerita di forum pas kecil. Wah itu sampai berjilid-jilid. Semua detail saintifik dikeluarkan. Dikeluarkan. Baik, ini yang dianggap. Itu baru sekitar cerita. Contoh lagi cerita tentang Mesir. Ada yang dipanggil Al-Malik, ada yang dipanggil Fir'aun. Itu dua masa yang berbeda, tetapi di Bible apapun disebut Fir'aun, tidak pernah disebut Al-Malik. Pimpinan di Mesir itu. Tapi di Quran dibedakan. Beda waktu disebut Al-Malik, beda waktu disebut Fir'aun. Itu keistimewaan sejarah. Apa manfaatnya? Nanti kita bahas di bawah. Kenapa kok sejarah saja ini mukjizat bagi Al-Quran? Karena dia tidak menceritakan sesuatu yang salah. Baik, adik-adik. Bagi kita, bagaimana sih sebenarnya ingin tahu bahwa sebuah kitab
yang kita sebut suci itu dari Sang Pencipta. Ya, Anda bisa lihat di Al-Quran. Ini selalu disebut di dalam Al-Quran bahwa walakana min indi khairillah lawajadu fihi ketilafan kasiro. Jadi kira-kira kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak. Ini hilang ya kalimatnya, memang saya bingung tadi ini. Saya copy tapi keluarnya ada yang kepotong, ada apa-apa lah. Nah, adik-adik, Al-Quran itu dihafal oke. Tapi alangkah baiknya bukan hanya dihafal, tetapi juga dimengerti isinya. Karena ini banyak pesan-pesan. Makanya kalau orang mengatakan bahwa hafal aja cukup, enggak. Hafal itu tingkat pertama. Tapi Anda harus paham, karena yang penting adalah pesannya itu tadi. Yang sampai kepada Anda. Jadi, kalau sebuah kitab yang kita sebut suci itu memang berasal dari Sang Pencipta kita, maka kitab itu tentu saja banyak pertentangan. Dan itu saya dapatkan di kitab suci lain. Banyak sekali pertentangan. Nah, kalau sedikit boleh Al-Quran, tidak boleh juga sebenarnya. Cuman ini menunjukkan, Al-Quran secara nggak langsung menunjuk kitab lain bahwa kalau dia bukan dari sana, pasti banyak salahnya. Bukan sedikit, banyak salahnya. Di Anda dari sisi manapun Anda bisa temukan kesalahan itu. Apakah Al-Quran kalau sedikit boleh? Enggak juga. Ini Al-Quran memastikan sesuatu bahwa kalau dia bukan dari bukan dari Allah, maka bukan dari Sang Pencipta, maka dia akan banyak sekali pertentangan. Baik. Nah, pada zaman itu adik-adik, Al-Quran ini disebut mukjizat karena tulisannya. Pada zaman Al-Quran ini diturunkan di Arab, pada waktu itu orang-orang pandai bersair. Nah, Al-Quran termasuk saat itu mengagumkan mereka. Kok bisa membuat kalimat yang demikian indah? Kalau bagi kita sih tidak tahu, karena kita tidak tahu tata bahasanya, tidak tahu syair yang ada di Arab. Maka bagi kita ini sesuatu yang ya sudah, kalau didengar indah, walaupun enak di telinga kita, tapi kita tidak paham. Bisa ini dari indahnya dari mana? Sama saja karena kita tidak punya feel itu. Tapi apakah hanya demikian saja Al-Quran ini untuk orang Arab saja? Tidak, adik-adik. Allah tahu ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Tentu saja dari satu syair mungkin mengagumkan orang Arab. Tapi ada kaidah mukjizat lain yang tersembunyi di sini. Misalkan dari orang ahli matematika itu berusaha untuk melihat susunan cara matematik kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Berapa jumlah katanya, misalkan antara air dan darat jumlahnya sebanding atau 30-70. Mereka berusaha untuk angka-angka itu diukur. Dan itu memang sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau zaman dulu tantangannya seperti ini. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah, semisal dengan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang yang benar, ditantang suruh bikin surat. Sampai hari ini pun tidak bisa. Dulu pertama turun diminta bikin 10 surat.
Lama-lama diturunkan lagi. Lama-lama tinggal satu. Masih tidak bisa juga. Sampai hari ini tantangan ini masih berlaku. Ini tantangan sepanjang masa. Pernah ada yang mencoba membuat. Tetapi ya lucu isinya. Anda bisa googling itu kalau yang begitu-begitu. Makanya ditantang ini nggak hanya manusia, jin juga ditantang. Tapi yang terjadi apa? Sampai hari ini pun tidak ada yang bisa membuat satu pun ayat yang menyaingi serupa dengan Al-Quran. Tapi bagi kita, masuk sih, kita nggak tahu tata bahasa Arab. Maka tantangan ini banyak berlaku pada waktu itu. Tapi kalau ada orang di luar Arab yang bisa, tidak apa-apa. Nanti mari kita ingatkan. Sehingga apa? Bahasa Al-Quran ini, seluruh kata-kata dijadikan dasar tata bahasa dari bahasa Arab sebenarnya. Nah, itu dari sisi bahasa. Karena itu adalah jamak orang yang kagum dengan syair. Tapi Al-Quran ini bukan syair. Baik. Mari kita lihat mukjizat. Selain itu apalagi yang diceritakan oleh Al-Quran? Banyak mukjizat yang dipamerkan oleh Al-Quran. Contoh, pada waktu zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa ini dikejar-kejar membawa pengikutnya dari Bani Israel, yang terjadi adalah dia terpentok lari ke pinggir laut, kemudian sama Allah dikasih kuasa untuk membelah laut dengan tongkatnya. Ketika menyeberang, kemudian lautnya ditutup, maka tenggelamlah Fir'aun pada waktu itu. Dan kenyataannya apa? Ternyata muminya itu dalam Al-Quran dibilang bahwa dia akan diawetkan. Itu ketemunya barusan. Dan bangkai dari kapalnya masih ada di laut, dan kemudian sekarang juga sudah mulai ditemukan. Dan benar Fir'aun itu terawetkan dengan baik, dan itu bahkan diteliti oleh ilmuwan Prancis yang kemudian dia bersahadat. Karena apa? Dia meyakini kejadian itu ayat dalam Al-Quran benar-benar terbukti. Setelah meneliti mumi dari Fir'aun, bahwa dia memang mati tenggelam di laut. Karena apa? Di dalam paru-parunya ternyata banyak sekali kadar garam yang sangat tinggi. Mukjizat lain, nggak usah Nabi Musa, Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad ini pernah membelah bulan. Dan ini disaksikan oleh beberapa orang di berbagai belahan dunia. Bahwa bulan itu dulu pernah terbelah dan kemudian nyambung lagi. Ini juga di beberapa riwayat hadis ada. Tapi masalahnya nanti kita lihat. Nah, satu itu. Yang kedua, lihat ini yang ketiga. Ada Nabi Isa. Nabi Isa dulu menghidupkan orang mati. Walaupun cuma sebentar. Nabi Ibrahim dibakar tidak mati. Masih banyak kisah mukjizat yang tidak keruan banyaknya di dalam Al-Quran. Apakah itu punya manfaat? Iya, punya manfaat cerita-cerita itu. Bagi banyak orang nanti ada manfaat. Pada waktunya. Nah, pertanyaannya apakah Anda percaya? Tentu saja kalau Anda aslinya Islam dan mengaku dan meyakini Islam itu benar, maka pasti percaya. Cuma pertanyaannya, apakah Anda dapat membuktikan semua itu benar-benar terjadi? Jawabannya tidak. Modalnya cuma percaya. Loh, kalau modalnya percaya, terus cuma percaya saja. Itu kan berarti sama saja dengan agama lain kalau begitu.
Modalnya pokoknya percaya, selesai. Tapi Islam tidak mau begitu. Memang terkait mukjizat nabi-nabi ini, tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi kita punya yang lain. Contohnya nanti membelah bulan ini. Nanti apakah bisa dibuktikan? Ini time frame. Nanti kita lihat bagaimana time frame. Nah, mukjizat ini kadang terikat dengan time frame. Contoh, ada informasi. Memang Al-Quran ini bukan kitabnya kitab sains ya, bukan. Tapi kitab sains, SIGN, artinya kitab ayat, kitab tanda. Bahwa menandakan bahwa Al-Quran itu benar. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu nyentil sebuah ayat, sebuah tanda bahwa untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar. Nah, contoh yang banyak dipublish di beberapa koran misalkan asal mula kehidupan bahwa makhluk hidup itu dari air. Bagi kita sudah tidak aneh lagi kalau sekarang karena ilmu ini sudah lama. Kita biasa gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Tapi pada waktu itu 1400 tahun yang lalu tidak ada. Tidak ada yang tahu. Ya, setelah ketemunya mikroskop baru mulai orang ngerti, oh makhluk hidup kebanyakan air. Sekitar 70% adalah air. Ya. Kemudian terkait besi. Ini koran, artikel koran saya ambil. Besi. Bahwa besi itu ternyata berasal, kalau kalimatnya itu diturunkan. Artinya dia tidak berasal dari bumi. Kemungkinan dari meteor. Kemudian beberapa ahli menunjukkan bahwa bumi memang tidak punya kapasitas untuk memiliki kandungan besi yang original kandungan besi. Jadi ini memang dari zaman ribuan tahun lalu, kemudian meteor jatuh. Nah itu banyak yang mengandung kandungan besi pada waktu itu. Sehingga hati-hati, besi ini jumlahnya juga tidak banyak, antar limited. Ya. Kemudian ini ada istilah pegunungan. Ini pegunungan ini juga menarik. Kenapa? Pegunungan ini ternyata di dalam Al-Quran dikatakan dia seperti pasar. Ya, Tamiga Biku. Jadi seperti pasar. Dan kalau setelah dilihat, pegunungan itu memang kelihatannya gunungnya menunjuk ke atas tinggi, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Yang di bawah itu jauh lebih dalam. Jadi mirip pasak memang. Sedangkan dataran ini, kalau menurut Al-Quran, dia seperti karpet memang. Seperti hamparan karpet, seperti hamparan karpet. Memang dia memang lembah yang tipis. Dan dia berada di atas permukaan cairan. Orang-orang kan selalu berdebat. Mana ada karpet? Ini kan bulat. Ya, memang karpet nggak bisa ditaruh di atas permukaan yang bulat. Ya bisa. Memang tipis ini, permukaan yang padat ini sangat tipis dibanding dalamnya ke bawah. Kemudian dia dipasak dengan gunung-gunung ini supaya tidak bergerak. Coba kalau tidak ada gunung ini, Anda akan bergoncang di atas permukaan ini. Nah, itu statement sains di dalam Al-Quran. Lagi terkait langit. Langit itu dipelihara, artinya dijaga. Ternyata langit itu memang punya susunan. Susunan pertama di sana adalah satu lapisan yang bisa melindungi dari UV. Kalau Anda lapisan ozon itu hilang, habislah kita di bawah ini. Dan itu dipelihara oleh Allah untuk kehidupan manusia. Kalau itu sampai lubang dan terus hilang, maka habislah kita karena kanker di mana-mana. Karena UV akan langsung turun ke bumi. Makanya jangan merusak lapisan ozon di atas permukaan langit sana. Langit itu artinya di atas kita jauh. Ada banyak susunan di sana. Nah, nggak hanya ini. Ini kalimat ini mungkin tidak terlalu benar karena ini saya kutip dari sebuah pemberitaan. Walaupun ini pemberitaannya bukan dari pemberitaan Islam.
dari orang-orang yang sekuler, tidak masalah. Kita bisa dapat informasi penting dari mereka. Nah, baik adik-adik semua. Nah, ini yang menarik yang akan saya bawakan. Adik-adik, salah satu informasi penting yang saya ingin kemukakan dari tadi itu cuma sekedar bahwa banyak sekali fenomena sains yang bisa kita dapatkan di mana dalam Al-Quran. Salah satu yang penting yang mau saya bawakan ada satu saja. Nah, tadi itu cuma sekedar intermezzo bahwa innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naron kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab inna waha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Anda tahu, bagi orang biasa yang tidak ngerti sains, ini Allah apa sih? Urusan neraka. Dalam ayat yang pendek ini sebenarnya Allah itu sedang menunjukkan superiornya, pengetahuannya kepada kita. Bahwa rasa sakit itu adanya di kulit. Jadi Anda bayangkan, Anda masuk neraka dibakar. Kulitnya kan rusak. Kalau kulit rusak, Anda tidak pernah rasa sakit lagi. Kenapa? Sarafnya tidak ada. Nah, celakanya apa? Di sini Allah sudah tahu. Nanti akan dibantah. Kalau nanti eker-ekeran ilmu, maka ya tidak apa-apa. Kenapa? Tidak apa-apa mau dibakar sudah tidak terasa lagi. Sama kayak orang lepra itu, sarafnya hilang, masih dibakar, dinyonyok, luka, tidak ada terasa. Tapi Allah di sini ngeri ya, adik-adik. Dia bilang kulit yang hangus itu akan ganti lagi dengan kulit yang baru. Menunjukkan bahwa Allah pencipta kita ini tahu rasa sakit itu letaknya ada di mana. Rasa sakit itu ada di kulit Anda. Kalau kulit Anda tidak ada, maka Anda tidak pernah menerima rasa sakit sama sekali. Secara tidak langsung, Allah itu mengatakan, ini lihatan di bawah kulit itu. Dan kalau tidak percaya, itu ada saraf yang bertanggung jawab terhadap rasa sakit. Nah, ngeri kan? Saya kadang-kadang dengar baca ini lama-lama ya ngeri juga. Adik-adik, kira-kira saraf itu kalau ini kulit, maka ini ada saraf-saraf kecil ini. Saraf-saraf kecil ini salah satunya nanti menangkap rasa sakit. Nah, Anda mulai mikir sekarang harusnya. Anda mau lari kemana? Kalau Allah itu ngerti semuanya, maka dia akan tahu bagaimana cara menghukum manusia itu dengan baik. Jangan merasa Anda, saya tahan rasa sakit. Enggak. Kalau Allah sudah menghidupkan saraf-saraf ini dengan sangat sensitif, ditembak air rasanya lorok kabeh, sakit semua. Dan kamu tidak akan pernah. Kalau sakit gigi loh, saraf gigi, wah Anda bisa. Saya paling sakit gigi biasa. Begitu sakit gigi saya juga harus ke dokter. Kenapa? Tidak tahan sudah rasanya. Nah, sebenarnya banyak profesor yang akhirnya meneliti ini. Ini 2019, adik-adik. Ada sebelumnya dari Thailand juga ada. Nah, ini menjadikan
Beberapa profesor malah mereka bersadar. Kenapa? Ya kalau diancam dengan ilmu begini, ayat tanda sudah dikeluarkan dan tanda itu benar menurut pemahaman mereka. Mereka mau tidak mau harus takluk sama yang menciptakan mereka. Ya. Ini profesor biologi dari Swedia, Patrick and Foss, gitu, Institut Karolinska. Sudah lama memang organ sensori di kulit itu diketahui orang. Ternyata ada satu organ yang memiliki peran dalam persepsi nyeri, jadi khusus dia untuk merasakan rasa sakit. Nah, ini dinamakan dengan SELS1. Nah, ini baru-baru saja dipahami dengan baik. Dan karena pemahaman inilah, maka beberapa profesor itu akhirnya menyatakan keislamannya menjadi mualaf. Jadi banyak tanda-tanda itu sebenarnya diberikan. Jadi Anda sekarang tidak bisa bilang bahwa kalau Nabi Musa bisa lihat mukjizat, kalau umatnya Nabi Musa bisa melihat mukjizat Nabi Musa langsung. Karena zamannya Nabi Muhammad bisa melihat mukjizatnya Nabi Muhammad secara langsung. Banyak mukjizat Nabi Muhammad, termasuk mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Dan banyak lagi masih mukjizat Nabi Muhammad yang bisa disaksikan oleh para sahabat saat itu. Nah kalau kita bagaimana? Anda itu sudah dikasih Al-Quran, disuruh baca, disuruh memahami, tidak dibaca, tidak dipahami. Dikasih akal untuk memahami, tidak dipakai juga. Nanti waktu meninggal, ketika diadili, ngaku tidak dikasih tanda. Tidak dikasih ayat-ayat. Yang salah siapa kalau begini? Kan itu masalahnya jadi. Jadi benar kalau dikatakan Al-Quran ini mukjizat. Karena di dalamnya ada sesuatu yang senilai dengan mukjizat itu. Dan lebih jelas dan bisa Anda saksikan daripada cerita tadi menghidupkan orang mati, membuat biru, kemudian ditiup hidup. Apa gitu ya? Hebat. Tapi tidak masuk di akal. Di luar nalar kita. Apa itu yang Anda inginkan? Kalau kita zaman sekarang ada begitu, kita wah sulapan itu. Ya cuma kagum saja. Jadi tidak usah kagum dengan yang bersifat di luar nalar. Karena kita zamannya sekarang adalah zaman yang menambahkan nalar. Ayo nalarnya dipakai. Dengan memakai ini, kita akan semakin dekat kepada Allah. Oh Allah. Jadi kedekatan kita semakin kokoh. Kenapa? Mau digeser dengan kita apapun tidak bisa. Kenapa? Karena kita berpegang pada tali yang kuat. Nalar kita sendiri yang kita pakai. Tidak menggantungkan si A, si B, si C. Semakin Anda cerdas, semakin Anda pandai, maka akan semakin Anda gali itu Al-Quran. Ada tanda-tanda. Ini bukan kitab sains. Tapi di dalamnya ada sains tersembunyi. Nek ramalan ada di dalam Quran. Itu juga membuat orang lain percaya. Oh berarti benar ya. Allah yang maha tahu. Quran ini bisa meramalkan A, B, C, D. Oke. Tapi bagi sebagian orang, ya ramalan itu kurang memuaskan. Bagi saya, kalau itu masuk ke nalar saya, ke dalam ilmu saya, maka saya tidak bisa menolak lagi. Sehingga saya bilang ke dalam di Facebook saya Islam ini karena pilihan, bukan karena orang tua saya. Mungkin pada waktu saya lahir, iya, saya dulu milih Muslim karena orang tua saya. Tapi sekarang saya yang memilih
Muslim sebagai agama saya. Karena berdasarkan fakta-fakta yang saya cerna. Bukan karena orang lain. Nah sekarang adik-adik semua, Bapak Ibu semua, bagaimana pengalamannya? Saya bilang tadi, semakin cerdas dengan semua. Semakin mudah memahami Al-Quran. Dengan cara yang simpel. Tidak usah banyak ayat. Kayak tadi profesor dari Thailand tuh, malah cuma satu ayat terkait jaringan saraf ini. Langsung masuk Islam. Bahkan orang yang didakwahi sampai berayat-ayat, sampai berbusa-busa, berhari-hari. Oh, tidak percaya juga. Jadi, yang namanya hidayah itu memang harus dijemput. Harus dijemput. Jenengan semua ini di sini berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain dengan cara yang baik. Karena Al-Quran memberikan tuntunan. Saya bilang guidance itu Al-Quran dari A sampai Z. Mulai bagaimana bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana membagi waris. Bagaimana wanita itu bekerja. Bagaimana laki-laki bekerja. Apa kewajiban laki-laki. Apa kewajiban wanita. Ada semua lengkap agama kita. Cuman sayang. Kadang-kadang menganggap remeh tuntunan yang sudah dikasihkan ini. Menganggap itu manualah memang aja. Oh begitu saja. Padahal itu semua penting dari. Kalau tidak lakukan itu, yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan. Coba lihat kalau laki-laki dan perempuan misalkan ini, kalau dalam Islam laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Ibaratnya pakaian. Laki-laki dan perempuan ibarat adalah pakaian yang saling melengkapi. Coba kalau salah satunya, tapi walaupun begitu, laki-laki punya keistimewaan. Kenapa? Disebutkan keistimewanya karena laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan. Karena itu, bukan karena yang lainnya. Karena memang Allah memberikan kewajiban kepada laki-laki memberikan nafkah, sehingga diberikan sedikit keistimewaan. Bukan kelebihan, keistimewaan untuk mengatur, menjadi manajer. Tapi kalau laki-laki tidak bisa menjadi manajer dan tidak bisa memberikan itu tadi, maka keistimewaan jadi hilang nanti. Keseimbangan akan bergeser, pasti. Coba Anda perhatikan. Kalau laki-laki tidak bisa memberikan itu, pasti rame orang-orang makanya. Nah itu ada bergeser. Nah itu adalah suatu bukan pembedaan, tetapi sebenarnya adalah sebuah pengaturan yang baik. Kalau kita percaya bahwa Al-Quran itu memang sudah benar, Islamnya agama yang benar. Dari tanda-tanda tadi, kita yakin bahwa itu sudah benar. Maka semua yang ada di Al-Quran itu 100% pasti benar. Nggak usah banyak-banyak. Satu, nggak ada kesalahan sedikit pun di situ. Maka semua kita bisa pastikan itu benar. Kan tidak ada satu kesalahan. Kalau kamu ragu-ragu apa nama ambigu itu biasa. Kalimat ambigu itu bisa ditarik ke A, ditarik ke B, ditarik ke C. Nah, adik-adik, dari sini sebenarnya Anda bisa menarik banyak manfaat. Dan menarik banyak kesimpulan yang akan menjadikan Anda menjadi lebih baik. Tidak banyak yang bisa saya omongkan adik-adik. Oh sudah habis berarti ya. Saya ucapkan kajian malam ini saya tidak mau terlalu berat. Kelihatannya mulai tegang nih. Kalau saya sudah ngomong yang tadi kok tegang sekali nih sekarang. Kita akan rileks lagi. Baik, saya kembalikan ke Pak Riyadi. Turun. Ya, terima kasih. Nah, saya beri kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk bertanya kepada Profesor Freddy Kurniawan. Silakan resen adik-adik mahasiswa atau chat di kolom chatnya. Sementara menunggu, seperti biasa saya menawarkan kepada ibu bapak dosen yang hadir untuk menanggapi, untuk diskusi. Silakan. Biasanya Prof. Mir Alam sama-sama profesor nih.
Hadir nggak, Prof? Mana Prof? Prof Mir Alam, wah nggak ada. Terlempar. Terlempar. Iya. Nah, itu ada, itu ada. Pak Budi Dharma boleh, Pak Muhtar, Bu Sumarni, Bu Banun. Saya baru ngikutin nih, Pak. Baru bisa masuk. Nah, itu saya terkejut. Biasanya akun saya sampai 1000. Kenapa kok sampai 100 berhenti gitu? Ternyata waktu diperpanjang salah pesan. Jadi masih saya urus lagi karena besok subuh itu sekitar 500-an juga akan join. Jadi malam ini harus selesai urusannya. Enggak apa-apa lah. Saya lama itu. Berkali-kali. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Bu Sumarni. Iya. Lama nih DMI belum ada kegiatan. Iya, Bu. Iya. Saya. Pak Riyadi boleh nih kita jadikan lebar. Boleh buat kegiatan. Ini Prof Mir Alam nih sudah mau join lagi. Sebentar saya jadikan co-host. Ini nggak bisa ngomong biasanya nih. Nah, udah. Silakan unmute Prof Mir Alam. Dari tadi ini nggak bisa. Aduh. Masuk nggak bisa kok. Maksimal 100 biasanya sampai. Ya itu. Ya. Untung ketahuan sekarang. Besok subuh nanti 500-an nih yang masuk ini. Iya. Silakan Prof. Ya, luar biasa ini pencerahan mengungkap beberapa ayat menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Saya kira ini lebih meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak yang bisa saya bahasakan menjadi referensi untuk membungkus referensi yang ada. Jadi ketika referensi yang ada dibungkus dengan apa kata Quran, itu akan menghasilkan suatu referensi baru yang menjadi kekuatan, yang memiliki kekuatan baru. Politik, informasi-informasi, ayat yang membahas politik banyak. Ayat yang membahas tentang alam semesta banyak. Ayat yang membahas tentang lingkungan, bagaimana memanfaatkan lingkungan banyak. Nah, sehingga saya katakan begini, Prof. Ketika ilmu yang berkembang, ya, yang notabene ilmu berkembang dari Barat itu, kita coba bungkus dalam tanda petik atau kita padukan dengan referensi Al-Quran, ditambah dengan referensi budaya, itu akan hadir referensi baru dan itu menjadi kekuatan bangsa kita. Ya, saya bahasakan spiritualisasi ilmu karena ini sudah terlalu lama kita terdikotomi bahwa seakan-akan ayat itu hanya milik Yayen, milik Universitas Islam. Padahal seluruh bidang ilmu yang dikaji dari ayat-ayat kauniyah sebenarnya, itu sebenarnya dia ketemu dengan ayat-ayat kauliyah. Kalaupun dia tidak ketemu, berarti kita masih terbatas untuk membahasnya. Saya kira itu, Prof. Jadi hanya sekedar memberikan penguatan ini terutama anak-anak kita. Ya. Jadi memang perlu kita menghadirkan Al-Quran sebagai, saya katakan, grand teori dari segala macam ilmu sebenarnya. Saya bidang ilmu pertanian, Prof. Jadi untuk mengembangkan dan merekonstruksi kembali, ya dasarnya kulu wasyrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Manfaatkan alam, mencari rezeki, tapi janganlah merusak. Jangan merusak. Sehingga konstruksi ilmu teknologi pertanian harus memperhatikan 3 aspek. Bukan hanya produksi. Produksi, sehat, dan ramah lingkungan. Arif terhadap lingkungan. Jadi 3 dasar itulah untuk mengembangkan ilmu pertanian di masa yang akan datang. Masa sekarang dan masa yang akan datang.
Saya kira itu Prof, sekedar untuk memberikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada Anissa ini bertanya sebentar ya, saya jadikan co-host ini. Bentar Anissa. Oke, silakan di unmute Anissa. Sudah resen, silakan. Anissa, suaranya. Oh, nggak kedengaran suaranya Anissa? Mau tanya apa? Hanya tangan saja itu yang muncul. Begitu. Enggak ya, enggak bertanya. Masih mute itu. Iya, di mute. Mungkin hanya Iya nih. Wah, ini udah. Nah, Pak Muhtar kali. Kalau saya nggak ada yang tanya, cuma saya ingin jelaskan bahwa memang mukjizat Al-Quran itu dalam kehidupan kita dalam agama, ya. Dari segi muamalah, dari segi politik, dari segi pembagian harta, dari segi perkawinan misalnya, ya, dan lain-lain sebagainya, semua diatur di dalam Al-Quran. Oleh karenanya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dalam memahami. Jadi dengan kita melihat perkembangan sekarang bahwa Al-Quran itu mengikuti zaman, ya. Jadi zaman di mana baik teknologi kedokteran dan sebagainya juga itu sudah dijelaskan duluan di dalam Al-Quran, misalnya dalam penciptaan manusia, ya. Itu sudah dijelaskan juga dan lain sebagainya. Seperti Prof. Freddy Kurniawan bilang tadi bahwa memang kalau dalam Al-Quran bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kalau kita secara Islam, memang di Indonesia ini banyak agama yang dianut, tetapi tidak secara komprehensif yang dijelaskan seperti dalam Al-Quran. Maka dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita dalam bermuamalah, dalam bermuamalah dengan manusia, dalam hubungan kita dengan Allah, itu semua diatur di dalam Al-Quran. Mungkin ini aja dari saya, Prof. Ya. Saya harapkan mahasiswa juga bisa menanyakan tentang mukjizat daripada Al-Quran ini. Oke. Itu pertanyaan kah? Enggak ada pertanyaan. Baik, Prof. Menambah. Melengkapi itu, Pak. Saya masih memberi kesempatan kepada dari mahasiswa untuk bertanya, baik melalui chat Zoom maupun raise hand. Nah, berikutnya saya persilakan Ibu Bapak dosen siapa? Ini ada Dr. Sumedi. Dr. Sumedi biasanya beri kajian kalau tiap Ahad pagi, Minggu pagi. Atau siapa? Nah, itu Pak Sumedi sudah kelihatan kameranya. Dr. Sumedi dosen di IAIN Sunan Kalijaga. Jogja. Iya, kayak kopiah mantap. Mustami, saya jadi Mustami Pak Riyadi. Gak apa-apa. Jadi temanya tadi tentang mukjizat Al-Quran ya, Prof. Freddy. Oh ya. Keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan, oke, keistimewaan. Wah, ini Anissa mau bertanya lagi. Oke, coba di-unmute. Anissa. Silakan nanya, Anissa. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya saya mohon minta maaf ya, Pak, karena off cam dikarenakan jaringan di sini kurang bagus, Pak. Ya, tapi ini jelas. Nah, seperti yang kita tahu, Pak, bahwa agama Islam mengajarkan kita untuk saling menolong dan membantu sesama. Nah, Pak, di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-110 juga menjelaskan, sungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang jika kita membantu non-muslim, apakah dapat pahala atau gimana, Pak? Sekian, terima kasih, Pak. Ya, Prof, ditanya, Prof. Baik, terima kasih Anissa. Jadi kalau melihat sebuah ayat, biasanya dilihat konteks ke atas ke bawahnya dulu. Ada ketika konteks itu sedang terjadi perang, terjadi konflik, maka keluar ayat macam begitu. Tapi kalau konteksnya ada dalam kondisi tenang, maka ayat yang keluar jauh lebih soft. Nah, seperti kita harus saling mengenal dengan orang. Karena Nabi dulu ketika di Madinah juga bergaul dengan banyak orang dan tidak ada masalah gitu. Secara manusia, maka Anda semua membantu orang lain walaupun itu beda agama, tetap itu dihitung amal kebaikan pasti itu. Di dunia tentu saja sebaliknya, kalau orang lain baik dengan Anda, Allah juga akan beri di dunia akan diberi kemudahan dia, karena banyak kawan, dikasih kemudahan juga. Tapi nanti dulu kalau di akhirat, ketika di akhirat, maka akan dilihat dulu. Semua amal yang tidak bersumber, tidak melewati dulu la ilaha illallah, maka tidak akan bisa diterima di akhirat. Kebaikan apapun tidak akan diterima di akhirat, hanya ada di dunia saja. Allah sudah memberikan semuanya. Orang baik di dunia akan tetap diberi kebaikan. Allah itu tidak dikasih kalau beri. Tapi ketika hukum itu sudah ditarik di akhirat, hukum itu berubah. Karena hukum akhirat satu, la ilaha illallah duluan. Kalau tidak, maka semua amal akan tertolak. Nah, makanya kadang-kadang kalau saya dengar di masjid, Miftahul Jannah, la ilaha illallah, itu maksudnya. Karena kunci surga itu nanti la ilaha illallah duluan. Yang lain kalau tanpa kunci surga itu tidak akan bisa masuk. Jadi gitu ya Nisa, antara dunia dan akhirat ada hukumnya masing-masing. Allah bilang kalau di dunia Anda berbaik-baiklah dengan orang, selama orang itu tidak punya kesalahan sama Anda, tidak boleh Anda berbuat buruk dengan orang lain. Mereka baik, kita juga harus baik. Cuma ada batas yang harus, misalkan dalam urusan agama harus berhati-hati. Karena jatuhnya nanti, yaitu tadi, la ilaha illallahnya bisa dicoret. Karena apa? Anda sudah melakukan keluar dari syariat yang diperkenankan. Ya, cuma sedikit kok yang tidak dibolehkan. Berbuat baik itu bagus. Coba lihat di banyak ayat bahwa kamu harus berbuat baik dengan orang lain itu banyak. Tidak harus sesama muslim, tetapi untuk sesama manusia. Bahkan dengan alam juga begitu. Anda harus berbuat baik dengan alam. Kalau misalkan Anda mancing lobster, yang kira-kira jangan dihabisin saat laut itu, nanti tidak ada bibitnya. Lobsternya tidak ada lagi nanti. Apalagi kalau di luar, iya diekspor. Di luar negeri itu dibatasi loh kalau orang mancing lobster. Misalkan orang ini boleh ngambil lobster sekian, tidak boleh lebih. Itu mereka sampai begitu mengatur alamnya dengan baik. Lah kita ini pokoknya ambil aja semua. Besoknya malah nggak ada lobsternya kan habis bibitnya. Nah itu ya. Jadi kita punya kesimbangan. Anda harus hati-hati. Karena begitu udah dipelintir sama orang lain. Nanti seolah muslim itu enggak. Anda toleran? Enggak, sangat toleran kita ini. Kalau orangnya baik, kita kenapa enggak berbuat baik? Cuman ada dipelajari lagi batas-batasnya di mana ini yang bahaya. Batas-batasnya sampai mana? Iya, saya kira itu Anissa.
Terima kasih untuk jawabannya. Ini Dr. Sumedi menambahkan lagi. Nah, itu pertanyaan sama dokter. Ini perlu benar nih. Jangan sampai salah tafsir membaca terjemahan. Bagaimana? Tolong diulang dikit tadi tentang pertanyaannya nih, Mas. Kalau nggak salah, apa tadi ya, Nisa ya? Ada ayat tentang apa orang kafir berarti apa lagi? Orang kafir itu berpahala apa tidak itu ya? Kafir, Iya. Begitu Mbak Nisa. Mbak Nisa ada nggak ya? Ada nggak catatannya? Waduh, bentar, saya unmute dulu. Anissa, apa ulangi Anissa? Kalau nggak salah tentang itu, Prof. Pak Sumedi, apa? Tidak. Oh, ini nih. Ayat. Oh, bukan. Ini yang di kolom chat beda. Oh, ada nih di kolom chat. Mana ya? Pertanyaannya. Kalau yang saya tangkap tadi, menolong orang kafir apa ada pahalanya begitu? Ya. Nggak boleh bahkan kalau ada ayatnya. Iya, Pak. Apanya yang iya? Tanya lagi, ulangi pertanyaan. Menolong orang kafir, apakah ada pahalanya, Pak? Gitu. Oh ya, kalau menolong orang kafir ya menolong siapa saja kalau dalam pandangan Islam tetap ada pahalanya. Makanya ada satu hadis yang menyatakan Rasulullah pernah bersabda, tolonglah orang yang dolim dan orang yang didolimi. Itu sahabat bertanya, kalau menolong orang yang didolimi saya paham, tapi kalau menolong orang yang dolim itu bagaimana itu loh? Ya. Nah, kata beliau, cegahlah dia dari melakukan kedoliman ini. Ya, betapapun yang mencegah ini belum tentu berhasil ya, belum berhasil ini. Tetapi orang yang dolim, kalau kita tahu, lalu kita nahi mungkar ya, kita mencegah, walaupun yang dicegah ini tidak mau memperhatikan cegahan kita, Allah tetap memberi manfaat buat orang yang mencegah ini. Maka lalu ada ayat yang menyatakan, falamma nasuma dzukiru bihi anjainal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna dzalamu nadzabim ba'isim bima kanu yafsukun gitu. Dalam masa kita jika mereka melupakan peringatan diberikan kepada mereka alias peringatan kita berikan tidak diajukan ya. Nah, kata Allah selamatkan orang-orang yang melakukan nahi mungkar, yang mencegah orang lain dari kedoliman, dari kejahatan. Lalu orang yang mau memperhatikan peringatan tersebut disiksa oleh Allah ya dengan siksaan yang yang pedih lantaran mereka fasik ya. Kok karena kefasikan mereka sudah tahu itu melanggar, itu menyimpang tapi dilakukan. Nah, itu jadi tetap ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya ini. Makanya lalu muncul istilah anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Nah, itulah balasannya. Nah, sehingga bagi siapapun ya, kalau orang itu berbuat baik, ada balasannya. Kalau bagi orang kafir ya tadi sudah dijelaskan oleh profesor tadi ya. Nah, orang berbuat baik, kalau dia tidak beriman ya dibalas di dunia. Nah, mungkin ada informasi tambahan sedikit ya. Dalam pandangan Syiah ya. Misalnya ulama Murtadha Mutahari ya dalam salah satu bukunya yang berjudul tentang keadilan ya.
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan bahwa orang kafir yang berbuat baik tetap dibalas di akhirat. Nah, ini barangkali yang di kalangan Sunni tidak mengakui ya, tidak mengakui itu. Tapi dia menjelaskan, menitir ada beberapa 2 atau 3 hadis ya. Dia mengatakan bahwa orang kafir yang berbuat baik tetap dibalas di akhirat ini. Balasannya tetap kebaikan. Nah, karena kata Mutahari ya, karena orang yang berbuat baik ini tidak beriman, maka dia tidak bisa masuk surga. Tetap dia di neraka ini. Tetapi kebaikan yang dilakukannya ketika dia hidup dibalas di akhirat ini, di dalam neraka itu. Kata beliau, maka lalu dia dibuatkan rumah. Itu di dalam neraka itu. Kemudian dia diberi rizki ya dari arah yang tadi sangka-sangka ini. Dan di dalam rumah itulah dia merasa lebih bisa terhindar dari sakitnya pedih mata di siksa neraka itu. Nah, itu Mutahari menyampaikan hadis seperti itu. Ya. Tapi di kalangan Sunni memang tidak pernah didengarkan hadis seperti itu ini. Nah, kalau dalam Al-Quran orang kebaikan orang kafir itu digambarkan fata morgana ya. Ya, fata morgana. Ya, ada dalam surat An-Nur ayat 39 ya. Yang disebutkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabu dzamanu ma'an hatta idza ja'u lam yajidhu syai'a dan al-ayahnya. Jadi amalnya orang baik itu bagaikan fata morgana. Ya, disangkanya air oleh orang yang haus, tapi ketika didekati lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati apa-apa. Nah, di ayat lain digambarkan bagaikan debu yang ditiup angin berterbangan, alias tidak bisa diambil manfaatnya. Dan di ayat lain dijelaskan lagi layak dirangalasyai mimma kasabu. Mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari yang telah mereka kerjakan ini. Dan contohnya yang paling konkret itu adalah Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa man kasab. Dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari usahanya dan dari hartanya ini. Jadi kalau menurut Al-Quran sangat tegas bahwa kalau dia tidak beriman ya sampai meninggalnya ya dia akan menjadi orang yang merugi di akhirat ini. Sementara para ahli hadis menyebutkan bahwa hadis bisa diterima sebagai benar, sebagai sahih jika dia bersesuaian dengan Al-Quran. Kalau nggak bersesuaian dengan Al-Quran, otomatis ya goodbye begitu. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya. Ya. Masih. Saya juga ingin menjawab Anissa. Berbuat baik kepada orang yang tidak beriman itu Anda mungkin masih ingat dengan cerita Rasulullah yang menyuapi Yahudi tua, buta gitu, disumpah serapahin lagi gitu. Masih tetap Rasulullah mencontohkan, tetap menyuapkan Yahudi tua, nenek-nenek itu. Nah, coba kalau dari situ kita bisa mengambil pelajaran, tetap berbuat baik. Rasulullah mencontohkan, bahkan tidak memerintahkan lagi, memberi contoh yang berbuat baik. Gitu. Kita ya mencontoh yang baik seperti itu, kita contoh kebaikan-kebaikan. Ini ada Leni Anjani yang mau bertanya, silakan, sudah raise hand, silakan di unmute. Baik Pak, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya nih Pak, ketika kita tuh sering tidak sengaja menjatuhkan Al-Quran, tetapi itu tuh sering Pak, tapi hal tersebut itu tidak disengajai. Dan maaf nih Pak, ketika kita sedang berhalangan, tetapi tuh kita tuh sering tersentuh dengan Al-Quran itu Pak. Jadi apakah itu dosa atau gimana ya Pak?
Sekian, terima kasih Pak. Ya, siapa ini yang mau jawab nih? Ini urusannya sama hukum-hukum hukum-hukum yang ketat ini. Harusnya Pak Sumeti nih yang lebih cocok ini. Dr. Sumedi. Dr. Sumedi langsung aja. Al-Quran masih punya hadas, itu jelas. Saya kira yang bisa. Silakan Dr. Sumedi. Ya, jadi begini, kalau kita melihat hadis ya, itu informasi yang sampai ke kita menyatakan bahwa Rasulullah Rasulullah tidak suka ya membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas besar nih. Nah, wanita yang sedang berhalangan, yang sedang haid ya, itu kan sedang berhadas besar ya. Nah, jadi bahasanya itu bukan dilarang, tapi tidak suka itu. Tidak suka berarti dia tidak melakukan ini. Itu dalam satu hadis seperti itu. Sehingga lalu sebagian ulama muncul pendapat yang mengatakan bahwa ya Rasulullah tidak melarang itu, sehingga boleh saja ini. Hanya Rasulullah ini tidak suka gitu aja. Karena memberikan gambaran kepada umatnya bahwa memang adab membaca Al-Quran semestinya dalam kondisi ya, bersih dari hadas ini. Nah, kalau sedang berhadas besar ya tidak menyentuhnya ini. Sehingga lalu sebagian ulama terutama di kalangan Syafi'iyah ya itu ya menganggap itu tidak boleh melakukan ya. Ya karena realitasnya ada perbedaan pendapat, saya kira ya kita pilih saja ya mana yang lebih cocok bagi dirinya ini. Nah, misalnya di kalangan sebagian mazhab yang lain ya menganggap tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa karena yang dimaksudkan la yamassuhu ilal mutahharun ya, tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, yakni mungkin dianggapnya para malaikat itu adalah Al-Qur'an yang ada di Lauh Mahfuz ya. Bukan mushaf Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita ini. Jadi menurut saya karena itu realitasnya ada perbedaan pendapat, saya kira kita harus saling menghargai, Mas. Saya kira itu, Mbak. Kalau saya ingin komentar konteksnya itu pada saat Rasulullah ada, itu belum ada kitab Al-Quran dalam bentuk seperti itu, mushaf seperti itu. Nah, bagaimana mau dianggap itu nggak boleh disentuh lah? Zaman Rasulullah belum ada seperti itu. Berarti Quran yang model seperti apa yang dilarang untuk disentuh kan? Jadi tafsirannya panjang. Bagaimana kalau yang Quran ada di HP kita? Wah, itu lebih lagi itu dibawa kemana-mana, ke WC juga dibawa itu. Nah, seperti itu. Ya, yang seperti ini kita ambil yang lebih baik, yang mendukung ini. Bukan dalam arti kita melecehkan, tapi kita menyanjung, mentakzim gitu ya. Baik, itu biasanya saya Quran saya cium tuh, misal habis ngaji apa kita takzim ya. Nah, itu kalau saya mencontohkan seperti itu. Apalagi pelajar ya, Prof dan kawan-kawan. Kalau sedang belajar, masa waktu datang bulan terus nggak bisa belajar gitu gara-gara tidak boleh megang itu kan beda. Saya ada membaca Ustaz kalau dalam status pelajar masih bisa kalau lagi haid ya. Beda dengan hadas yang bukan disebabkan haid ya kali. Itu dari saya ya. Mungkin Ibu Bapak dosen bisa berkomentar. Kalau membaca Al-Quran itu jelas nggak bisa kalau lagi berjunub. Menyentuh nggak bisa, ya. Membaca nggak bisa, kecuali ada misalnya yang menjadi doa, ya, itu bisa. Nah, kalau di program kami, di Pendikar Muslim itu kan mereka punya kewajiban membaca terjemahan 7 halaman per hari. Jadi walaupun dalam keadaan haid itu, yang dibaca terjemahannya ya, terjemahan tulisan Indonesianya. Quran
di sampingnya kan ada bolak-balik. Nah, ini memang akhirnya menjadi debatable. Quran yang dimaksud itu Quran yang dalam bentuk mushaf sekarang, atau zaman Nabi dalam bentuk suhuf-suhuf, atau sebelumnya lagi yang waktu diturunkan oleh malaikat. Karena istilah Quran itu mungkin Dr. Sumedi mungkin bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan ini. Ya, karena realitasnya itu beda pendapat, saya kira yang paling bijaksana menurut saya ya, kita pilih mana yang lebih cocok buat hati kita ini. Oh gitu. Kalau saya Pak Riyadi, ini hanya untuk saya, tergantung niat motivasinya. Kalau niat motivasi belajarnya itu karena kalau kita terlalu terikat, misalnya harus wudhu, misalnya dulu harus ini baru pegang, itu kayaknya membatasi kita untuk berinteraksi malah. Saya tetap selalu membawa, bisa membuka meskipun saya tidak wudhu misalnya. Ya meskipun memang sebaiknya wudhu kan. Jadi kalau menurut saya tergantung dari niat dan motivasinya kita. Apalagi kalau misalnya ada terjemahannya. Ada juga pandangan yang begitu bahwa katanya yang tidak boleh itu yang mushaf yang tidak ada terjemahan, kalau tapi sudah ada terjemahan itu bisa. Nah, kita kan mau baca terjemahannya. Jadi saya kira begitu, saya tergantung niat motivasinya. Iya. Ini pandangan pribadi bukan ada hadisnya. Prof Freddy. Kalau saya lihat tadi pertanyaannya begini, kalau misalkan lupa tidak sengaja, namanya orang nggak sengaja ya boleh-boleh saja gitu. Jangan bikin pusing. Kalau nggak sengaja itu ya bebas, namanya juga nggak sengaja ya. Jadi pertanyaannya kalau menyangkut tadi, utamanya kalau tidak sengaja, ya sudah. Sedang datang bulan. Ya kan nggak sengaja Pak tadi. Oh ada yang datang bulan tadi ya? Ada. Ya sudah. Tadi sudah lengkap kok, sudah banyak diskusi. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, adik mahasiswa? Yang mau raise hand? Silakan. Wah, udah 27 ya. 3 menit lagi sudah selesai nih. Prof. Freddy, ini kalimat penutup sebelum 21.30 kita selesai. Baik, terima kasih Pak Riyadi, Bapak, Ibu semua, kemudian adik-adik yang saya sayangi. Malam ini merupakan malam yang menyenangkan, Sabtu, tetapi Sabtu yang sangat istimewa bagi saya. Karena selama ini Sabtu begini saya langsung tidur malam-malam. Kemudian kita bisa diskusi banyak dan sangat memberi manfaat kepada saya. Ilmu dari Bapak dosen, kemudian dari komentar-komentar mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan Pak Riyadi di sesi kali ini. Mudah-mudahan persahabatan kita nanti semakin erat gitu. Di kemudian hari kita sangat bisa bekerjasama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen telah berakhir agenda kalam kajian malam mingguan pekan ini. Insya Allah pekan depan ada lagi kalam siapa ya profesor siapa gitu. Ya, saya menghadirkan para profesor di sini nih. Selama saya masih banyak punya jaringan profesor, saya paksakan untuk mengisi di sini. Kalau nggak ada lagi baru saya turunkan tingkat doktor. Alhamdulillah malam ini selesai. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Riyadi. Besok pagi ada ya. Terima kasih Pak Riyadi. Besok pagi lagi ada ya? Besok pagi ya? Ada. Besok pagi ada ya? Ya, ada juga. Tapi ya ini Zoom-nya baru 100, saya harus paksakan. Oh iya. Ini harus saya paksa 1000 bisa, biar besok pagi bisa jalan lagi. Ya, makasih banyak Pak. Bagian dari UPI pakai Zoom Pendikar.